Shalom, selamat pagi. Dari saya, Presiden Republik Indonesia Barat. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa berkaitan dengan perkembangan politik di atas tanah ini yang telah banyak sekali mengorbankan darah, air mata, dan nyawa orang tak bersalah. Saya melihat bahwa kedua bangsa Indonesia Barat atau Papua bersama-sama dengan pemerintah Indonesia atau bangsa Indonesia telah terjebak dalam suatu konflik yang sangat memalukan. Ya, sangat memalukan. Ya. Bagi saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya yang sekarang ada di hutan, bagi saya mereka tidak bersalah. Mereka hanya mempertahankan hak mereka sebagai bangsa tersendiri. Dan mereka sama sekali tidak ada kompromi dan tidak menerima perilaku bangsa penjajahan di zaman modern ini. Bagi saya tidak terlalu salahkan mereka karena mereka dalam kapasitas mereka seperti apa yang ada yang mereka lakukan. Hanya untuk mempertahankan hak mereka, hak bangsa Indonesia Barat yang telah ditetapkan dan diberikan oleh Tuhan Yahweh Elohim, pencipta langit dan bumi. Yang saya sesali sekarang adalah bahwa pemerintah Indonesia yang luar biasa, ya negara besar, penduduk muslim terbesar di dunia dan merasa hebat dengan apa yang mereka miliki. Ya, terutama sekali sekarang berada di bawah dua presiden yang terakhir, Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Prabowo sekarang ini. Keadaannya bukan membaik, tetapi keadaannya semakin memburuk. Dan ini menunjukkan betapa jahatnya, betapa biadabnya bangsa ini di dalam dunia yang beradab. Ketika saya melihat beberapa korban yang terus berjatuhan baik dari TNI, Polri, maupun rakyat yang tak berdosa di atas tanah ini. Bapak Prabowo, saya sangat menyesal sekali. Anda seorang jenderal. Anda selalu mengatakan yang Anda punya adalah ilmu perang. Tapi bukan berarti Anda bertindak dengan menggunakan dengkulmu. Anda punya otak, bukan Anda kerja seperti robot. Tapi Anda adalah seorang yang punya reputasi tinggi di dalam Republik Indonesia, terutama di bidang kemiliteran. Anda seorang jenderal, tapi yang saya sangat sesalkan, perilakumu sama seperti seorang kopral. Pangkatmu jenderal, tapi otakmu itu dan tindakanmu itu sama seperti kopral. Dan itu menunjukkan bahwa Anda kehilangan jati dirimu, Anda kehilangan mental dan cara berpikir yang sehat. Anda sudah sangat kepepet. Sehingga untuk menghadapi adik-adik saya yang ada di hutan hanya dengan menggunakan beberapa senjata, hanya dengan menggunakan parang, panah, dan tombak, apa yang mereka miliki, Anda bisa hadapi mereka dengan bom, dengan helikopter, dengan senjata muktahir, dengan drone, dengan pesawat tempur, membom orang-orang yang tak bersalah, orang-orang yang sama sekali tak berdaya. Sangat memalukan. Anda memalukan diri Anda sendiri. Anda memalukan bangsa besar yang namanya Republik Indonesia Raya ini. Ya. Saya sangat menyesal sebab di Republik ini bukan orang-orang yang tidak punya otak. Tidak, ada banyak orang-orang hebat, ada banyak sekali orang-orang pintar. Pemikir-pemikir hebat yang punya nurani. Tapi saya tidak tahu mengapa sampai mereka tidak memberikan solusi atau jalan pikiran yang terbaik untuk cara penyelesaian yang ada di atas tanah ini. Saya mau kasih tahu bahwa selama Anda terjebak dengan pikiran-pikiran konyol, pikiran negatif,
pikiran-pikiran serakah, rakus, ya, itu semua akan menutupi hati nuranimu yang sungguh-sungguh dan tidak ada hikmat yang baik dalam pikiranmu sendiri. Pikiran sehat sudah tidak ada lagi. Anda bertindak seperti binatang. Anda melihat manusia itu sama dengan binatang. Anda sama sekali tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Anda menginjak-injak dan menghina kemanusiaan. Ya. Saya sangat menyesal dengan perilaku yang seperti ini. Masih baik waktu Belanda menjajah di sini, tapi itu di zaman batu dulu tidak jadi masalah. Tapi tidak ada satu orang Papua pun yang Belanda bunuh di sini. Dengan cara yang kejam seperti ini. Memang ada beberapa yang mereka lakukan di pedalaman yang kami tidak tahu. Tapi itu catatan itu sampai sekarang kami ada taruh. Tapi Indonesia lebih brutal dan lebih jahat. Mulai dari tahun 1977 sampai hari ini. Bahkan sejak tahun 69 setelah mulai Pepera sampai tahun 70 dan seterusnya. Tidakkah ada sesuatu yang baik yang Anda taruh di atas tanah ini? Tidak ada. Yang Anda sekarang taruh adalah Anda menanamkan kebencian yang sangat mendalam. Menjadi luka di dalam rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Ya. Padahal Anda tidak tahu bahwa suatu saat kita akan menjadi negara tetangga. Dan saling mendukung, saling menyapa dengan berbagai cara dan bidang yang kita harus tempuh. Saya mau kasih tahu bahwa apakah memang di Indonesia ini sudah tidak ada orang yang baik lagi, Kak? Hei Prabowo, apakah sama sekali tidak ada orang yang baik di atas tanah di Republik Indonesia yang besar ini? Tidak ada orang yang punya nurani lagi, Kak? Kalian tiap hari hanya berteriak Tuhan, Tuhan, Allahu Akbar, tapi kami melakukan perbuatan yang lebih jahat daripada seorang komunis. Mungkin lebih baik Cina daripada Anda itu. Saya mengamati semua, saya mengajukan berbagai cara. Saya hanya minta satu saja, bahwa solusi damai. Kita mencari solusi damai. Itulah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Saya sayang, Anda lihat itu. Anda punya prajurit-prajurit yang masih muda-muda yang baru selesai. Orang tuanya jual sawahnya, dia korbankan ratusan juta hanya untuk demi anaknya supaya bisa masuk tentara dan lain sebagainya. Anda korbankan mereka seenaknya saja. Begitu, dan Anda makan, minum, tidur di atas tulang belulang mereka. Sayang sekali, saya lihat anak-anak itu. Ya, saya berjuang untuk merdeka, saya orang emas 24 karat berjuang untuk kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Tapi saya tidak sampai hati melihat anak-anak masih muda yang mereka punya waktu masih terlalu panjang ke sana untuk belajar. Masih punya waktu untuk bisa melihat apa yang orang tuanya lakukan buat mereka. Mereka belum bayar apa-apa kepada orang tua yang menderita berusaha setengah mati untuk jual sawahnya demi anaknya. Anda tidak kasihan, kan nuranimu ada di mana? Ini sungguh keterlaluan, saudara. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Apa yang saya bicara ini, saya tidak marah kepada rakyat dan bangsa Indonesia atau rakyat bangsa Indonesia Barat, tidak. Saya hanya fokus kepada pemimpin-pemimpin yang hatinya bobrok, pikirannya jahat, semata-mata menghina kemanusiaan. Saya tidak setuju dengan cara seperti itu. Saya berjuang untuk merdeka, tetapi dengan cara cerdas. Makanya saya bilang bahwa otak saya ini lebih tajam dari pelurunya saudara, pelurunya Indonesia. Otak saya ini lebih tajam daripada pelurunya Prabowo. Otak saya lebih tajam daripada otaknya Prabowo yang seorang jenderal. Tapi otakmu itu otak kopral. Mari. Tidak ada yang kita bisa pertahankan di dunia ini. Anda mati akan selesai. Harga diri apapun tidak ada. Hanya namamu akan tertulis, tetapi apakah namamu harum atau tidak? Meninggalmu itu tersenyum atau tidak? Atau meninggalmu dengan cara yang tidak baik? Ya. Saya berjuang sungguh-sungguh, tapi saat saya meninggal saya masuk surga. Jaminannya pasti. Itu adalah jaminan dari Tuhan, Yesus HaMashiach Elohimku, yang memberikan keselamatan abadi buat saya. Dia katakan, I am the truth and the life and the way. There is no way to God. Tidak ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
untuk masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang melalui datang kepada Bapa kecuali melalui aku, Yesus Hamasiah Elohim. Itu jaminan yang pasti. Tidak ada satu nabi di dunia yang berani memberikan jaminan itu. Tidak ada. Itu keyakinan kami. Jadi kalau Anda hanya mengatakan bahwa alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan, minta maaf saudara. Anda mati masuk neraka. Jadi saya minta dengan hormat tetapi sangat supaya Bapak Prabowo coba renungkan, pikirkan ini kembali. Saya siap untuk berjabat tangan dengan Anda. Saya siap untuk kita bicara dialog untuk menyelesaikan kemerdekaan Indonesia Barat. Dan saya ingin dalam hatiku yang paling dalam ini, saya ingin supaya Indonesia yang serahkan kemerdekaan itu. Indonesia tahu mana yang benar, mana yang salah. Indonesia tahu siapa pemimpin yang omong kosong, pemimpin Papua yang hanya jual-jual isu politik untuk makan dan minum. Siapa pemimpin Papua yang selama ini Anda pelihara mereka. Anda yang tahu. Anda yang tahu siapa itu pemimpin yang benar. Anda yang tahu siapa itu Dr. Tombanggai, siapa itu Dr. Anspaiki. Anda yang tahu, Indonesia tahu. Kenapa Inggris bisa menyelesaikan persoalan dengan Mahatma Gandhi? Kenapa kaum apartheid bisa diselesaikan dengan baik dengan Nelson Mandela? Kenapa Anda tidak bisa mampu untuk selesaikan dengan saya? Saya tidak pernah angkat senjata. Tangan saya bersih, tidak bersimbah darah. Bersih dari darah dan nyawa. Bersih sampai hari ini saya bicara. Sampai hari ini. Saya minta supaya Anda harus mesti perhatikan ini. Mari, kita duduk bicara. Dan saya minta supaya Indonesia yang serahkan kemerdekaan itu yang saya minta. Pertama kali saya minta. Kalau Indonesia yang serahkan kemerdekaan itu, Tuhan, seluruh dunia ini akan mulai mengangkat dan memuliakan Anda dan menghormati Anda, Bapak Prabowo. Dan mereka mengatakan bahwa Indonesia mampu untuk melakukan persoalannya sendiri. Dan disitulah Anda layak diangkat, dimuliakan setinggi-tingginya di dunia ini. Anda punya hak untuk bicara kemerdekaan atau Anda punya hak bicara Palestina, Anda bicara perdamaian di mana-mana. Semua orang dukung bahwa Anda benar. Tapi kalau Anda tidak buat apa-apa, Anda sibuk dengan Palestina sementara balok besar yang pilih matamu. Di dalam negeri Anda tidak mampu untuk lakukan. Otakmu ada di mana? Bikin malu diri. Percuma Anda pergi kemana-mana bicara hak asasi manusia, bicara Palestina, tapi otakmu itu saja, Anda tidak tahu diri, bikin malu. Jadi saya minta, saya tunggu Anda. Mari kita bicara. Selesaikan kemerdekaan ini. Supaya namamu terangkat. Bahkan lebih tinggi dari bangsa-bangsa penjajah di dunia ini. Anda lebih terhormat dan dihormati oleh dunia dan Tuhan. Ya. Saya ingin bertanya, memang tidak ada orang baik di Indonesia, di Republik Besar yang namanya Indonesia Raya ini? Sudah tidak ada lagi, karena semua sudah jahat. Semua termakan oleh iblis semua. Tidak ada manusia yang punya nurani kan? Mana para ilmuwan hebat yang punya? Itu sekarang ada di mana semua? Banyak sekali jenderal-jenderal hebat. Saya mau kasih tahu bahwa 5 orang jenderal yang didik saya menjadi begini. 5 orang jenderal dan mereka adalah guru-guru saya hebat. Guru-guru politik saya hebat. Jenderal-jenderal hebat yang mendidik saya. Dan sampai hari ini saya ada seperti sekarang ini. Dan itu saya tidak menyangkal. Tapi saya heran kenapa sampai, bukannya keadaannya tambah baik, tapi keadaannya tambah rusak sama sekali. Di bawah pimpinan Prabowo. Coba, lakukan sesuatu. Saya punya adik-adik di hutan ini, mereka hanya menjaga orang punya harkat dan martabat manusia, harga diri mereka. Karena sejarah dari awal sudah salah. Saya sanjung buat mereka. Mereka hanya paksakan Anda dengan cara mereka. Tapi solusinya saya ada sekarang ini, saya tunggu. Saya punya adik-adik di hutan sana itu mereka paksa Anda supaya cepat datang, mari ketemu dengan saya, kita bicara. Saya tidak lari ke hutan, saya tidak lari bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Saya tidak lari ke luar negeri seperti itu benda-benda dan segala macam yang otak-otak naunau di luar sana. Tidak ada. Yang mengaku diri presiden-presiden itu. Ya. Tapi saya ada tunggu Anda, karena saya merasa bertanggung jawab atas persoalan ini. Dan saya sudah bertanggung jawaban itu secara politik dan hukum. Ya. Di pengadilan negeri. Sampai hari ini sudah 25 tahun Indonesia tidak vonis saya. Sudah 25 tahun Indonesia tidak vonis saya. Kenapa? Sekarang Anda di mana? Hukum Anda itu sekarang ada di mana?
Saya sangat menyesal, sangat menyesal sekali. Dijajah oleh bangsa yang biadab, terlalu beradab di dalam dunia yang beradab ini. Sangat menyesal. Tidak ada sesuatu yang indah, yang baik, yang menjadi kesan yang baik untuk kami, bangsa Indonesia Barat, di waktu yang kemudian setelah kita merdeka. Tidak. Tidak ada musuh abadi, tapi yang ada kepentingan abadi. Tapi saya mau supaya Tuhan yang saya sembah itu namanya saya yang dimuliakan, diajukan di atas tanah ini, bukan saya. Ini saya serukan kepada pemerintah Indonesia. Saya tidak bicara kepada rakyat Indonesia tidak. Rakyat Indonesia mereka tidak salah, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi polisinya ada di bawah kepemimpinan presiden. Keputusan politik itu ada di atas di Anda sebagai presiden Indonesia. Ayo lakukan sesuatu. Saya sekarang tunggu. Saya tidak pusing dengan rakyat ini, mereka mau ini apa. Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita pemimpin yang harus mesti duduk dan bicara. Kalau Anda yang bisa selesaikan kemerdekaan dengan saya sudah tadi katakan bahwa nama Republik Indonesia ini akan terpelihara dan harum di mata dunia internasional. Tapi perilaku Anda yang lakukan sekarang terhadap pemerintah ini, rakyat saya yang hanya pakai senjata sederhana, panah, tombak di hutan sana, itu perilaku yang sangat melemahkan, sangat memalukan, dan membuat pemerintah Indonesia muka mereka bertambah bopeng di mata dunia internasional. Ya. Dan Anda punya urat malu tidak ada di zaman modern ini. Heran sekali. Kalau di zaman batu silakan. Yang dulu, tapi itu waktu itu sudah lewat. Sekarang orang lagi nonton kau mencuri di sang bolong, tapi Anda tidak tahu malu. Mungkin itu yang saya mau kasih tahu, dan saya tunggu siapa yang Bapak Prabowo untuk utus dia datang untuk kita bicara. Ya. Yang jelas, saya tidak ada kompromi. Saya tidak pernah makan uang suap dari siapapun, dari bangsa Indonesia. Tanya di Polda di sana, saya tidak makan uang suap sedikit pun. 1 peser, tidak. Saya bukan TSLY, saya bukan Forkodo Sembut dan lain-lain yang makan uang suap dari Indonesia. Tidak. Tapi demi harga diri rakyat dan bangsa Indonesia Barat, hak kami untuk merdeka berpemerintahan sendiri, terpisah dari pemerintah Indonesia. Itulah sebabnya saya ada sampai hari ini. Gitu. Banyak teman-teman yang menentang saya, mereka sudah pulang, dipanggil pulang kepada Tuhan. Tapi saya tunggu sampai selesaikan ini. Saya tunggu jawaban Anda yang pasti. Bagi Anda yang mendengar ini, dengar video saya ini, Anda rakyat jelata, Anda bawa dan Anda videokan, viralkan sebanyak. Biar Prabowo dia dengar itu dan dia segera ketemu. Kita selesaikan ini. Saya tidak perlu kemana-mana. Saya ingin Bapak sendiri selesaikan dengan saya. Kita selesaikan kemerdekaan ini. Peralihannya kita atur bersama-sama secara damai. Saya minta keamanan, kalau perlu keamanan Indonesia yang jaga baik-baik, kita atur baik-baik. Saya mau selesai persiapan dan kami terlepas dengan hormat. Kalau perlu kita akan laksanakan atau kita melaksanakan acara lepas sambut. Ya, lepas sambut. Anda lepaskan kami. Dan kami juga sambut kemerdekaan itu. Saya serahkan bendera merah putih kembali kepada Anda. Dan Anda menyerahkan bendera Indonesia Barat kepada saya sebagai tanda penyerahan kedaulatan. Itulah yang saya bisa sampaikan untuk sementara ini. Dan sampai kita akan berjumpa kembali di video yang berikut atau di siaran atau live saya yang berikut. Tuhan memberkati kita sekalian, dan Tuhan memberkati mereka yang punya otaknya jernih dan dengan hati yang tulus untuk negeri ini. Gitu. Bagi Anda yang boleh ikuti, yang lain rakyat yang ikuti, berusahalah untuk berpikir yang jernih dan menyampaikan pikiran-pikiran Anda secara jelas, terbuka dan transparan, supaya dilihat martabat dan harga diri Anda tinggi. Jangan dengan menggunakan otak-otak dengkul, modal dengkul. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Shalom.